Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Pada hari ini, saudara, saya bagikan bagi kita video cuplikan bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada 200 warga gajah itu sendiri. Mereka pilih murtad dan percaya kepada Yesus. Kita simak cuplikan berikut ini. Plus, Muslim men in the Gaza recently converted to Christianity. Praise the Lord. But that's not the craziest part. The very same night, every single one of them had a dream about Jesus. Keep praying for them because they are giving everything up to choose to follow Jesus. But following Jesus is the greatest choice that you could ever make. Do you follow Jesus? Let me know. Sebuah fenomena baru ya. Ini fenomena saya awalnya ini hoax kali ya, lalu saya cross check ya, beritanya ternyata benar kawan-kawan. Ini ya mujizat ya, 200 Islam Palestina terima Yesus dalam sehari saja karena melihat Tuhan Yesus ini kawan-kawan. Dan ya saya mulai cari-cari dari mana berita ini mereka dapat. Ya jelas ya, informasi ini tidak akan Anda temukan di portal-portal berita Indonesia. Anda harus mencarinya ya dari portal-portal berita luar negeri yang mau menyiarkan itu kawan-kawan. Dan saya akan tunjukkan kepada saudara informasi lengkapnya, dan kita akan lihat ya bagaimana pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Peperangan di Gaza ini ternyata ya ada rencana Tuhan yang besar ya, jiwa-jiwa datang melihat Kristus. Mungkin orang-orang Gaza ini sudah muak ya dengan teroris Hamas yang menggunakan ajaran Islam, yang menggunakan nama Tuhan ya, yang menggunakan nama nabi mereka untuk membunuh orang lain ya. Mungkin mereka sudah muak ya dengan orang-orang Hamas ini yang selama ini menindas mereka, yang melakukan pembunuhan menggunakan nama Allah ya, menggunakan agama ya. Bahkan Muhammad Hussein mengatakan Hamas itu bertindak berdasarkan Al-Quran ya. Bahkan orang-orang Hamas itu tidak sembarang jadi tentara Hamas. Mereka itu ya minimal harus hafal Quran 20 juz atau berapa juz gitu, saya bingung. Jadi memang benar-benar orang-orang Hamas adalah orang-orang Islam kata dia, yang benar-benar takwa, beriman, dan mereka punya perhitungan ketika mereka menyerang Israel sesuai dengan aturan ya dalam Quran. Itu saudara, videonya sudah pernah saya putar ya. Itu video langsung dari Muhammad Hussein ya kawan-kawan ya. Dan kawan-kawan mungkin mereka sudah muak ya, sudah bosan ya dengan hal-hal ini kawan-kawan, sehingga mereka mulai mencari kebenaran dan mereka menemukan itu di dalam Yesus Kristus. Oke, bagaimana informasi lengkapnya? Saya percaya kita semua sudah penasaran, saya juga sudah penasaran. CBN, ini bahasa Inggris ya. Ini bahasa Inggris. Ya, ini supernatural move of God in Gaza ya. Ini kawan-kawan, kita lihat ya, kita coba translate aja ya. Langsung translate ke bahasa Indonesia supaya ya tidak bingung ya. Saya langsung aja translate ke bahasa Indonesia. Ya, ini bahasa Indonesianya kawan-kawan. Ini ya beritanya baru dimuat tanggal 20 bulan 11 2023. Ya, ini gerakan supranatural Tuhan di Gaza saat ratusan orang dilaporkan bertemu Yesus dalam mimpi. Ya, ini ya lebih dari 200 Muslim di Gaza dilaporkan meminta untuk mengikuti Yesus setelah bertemu ya dengannya dalam mimpi. Ya, ini Profesor Kristen dan Presiden ya Recent Jesus ya, Michael Licona mengatakan dia menerima laporan dari pelayanan Kristen bawah tanah ya, pelayanan Kristen bawah tanah di Palestina yang merinci pertobatan yang ajaib. Ya, ini
kawan-kawan, tulisan dia dalam bahasa Inggris, dan nanti kita akan lihat translate-nya di bawah ya. Ini Tuhan sedang bekerja di tengah perang. Dia membagikan baru-baru ini di postingan Facebook, selama 2 hari terakhir kami telah melayani ratusan ayah yang kehilangan sebagian besar atau bahkan seluruh anak-anak mereka dalam perang. Saat kami memindahkan orang-orang ini ke tempat yang aman, kami memberi mereka makan, mencuci pakaian mereka, dan mulai membersihkan rumah mereka. Ya, bacakan Alkitab kepada mereka, berbagi jalan perdamaian melalui Yesus. Kemudian mujizat besar terjadi. Tadi malam Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 200 orang dalam mimpi mereka. Mereka datang kembali kepada kami untuk belajar lebih banyak firman Tuhan, dan sekarang ia menanyakan bagaimana cara mengikuti Yesus. Ya, Likona mengutip dari Pelayanan Kristen. Likona adalah seorang profesor di Houston Christian University dan telah menulis beberapa buku, termasuk The Case for the Resurrection of Jesus dan Paul Metz Muhammad. Nabeel Qureshi seorang mantan Muslim yang menjadi apologis Kristen, pernah menulis Mike Linkolikona berperan penting dalam perjalanan saya keluar dari Islam menuju Kristen. Ketika saya masih menjadi mahasiswa Muslim, Mike mengundang saya ke rumahnya secara teratur untuk mendiskusikan sejarah kematian Yesus pada hari Minggu, salib dan kebangkitannya dari kematian. Bukti-bukti yang disampaikan Mike begitu meyakinkan sehingga menjadi batu kunci pertobatan saya. Sejak itu saya telah melihat karyanya memberikan dampak yang begitu kuat kepada ribuan orang dengan bukti sejarah iman Kristen. Lalu Likona menambahkan dalam postingannya bahwa laporan tersebut harus dirayakan oleh umat Kristen di seluruh dunia. Saya memihak Israel dalam perang ini bukan karena alasan teologis, tetapi karena Hamas dan mereka yang mendukung benar-benar jahat, kawan-kawan. Lagi-lagi jadi banyak orang yang mendukung Israel dalam penyerangan ini bukan karena alasan teologis, tapi ini logika. Ini alasan yang benar-benar sesuatu yang memang pantas. Hamas ini adalah organisasi yang betul-betul jahat. Namun saya tahu bahwa tidak semua warga Palestina mendukung Hamas. Bahkan mereka akan dihukum berat, bahkan jika mereka dicurigai tidak mendukung Hamas. Jadi memang masyarakat Palestina ini atau masyarakat Gaza ini memang tersandra, kawan-kawannya. Jadi kalau mereka ketahuan tidak mendukung Hamas, itu mereka akan mendapatkan hukuman. Hamas, mari kita berdoa agar perang ini segera berakhir dan Israel bisa membasmi Hamas sehingga warga Palestina bisa terbebas dari Hamas, ungkapnya. Sementara itu, penulis buku terlaris New York Times dan ahli strategi komunikasi Joel Rosenberg menyerukan kepada Israel untuk mengevakuasi umat Kristen dari Gaza dengan mengatakan bahwa mereka menghadapi ancaman genosida dari Hamas jika mereka tidak melindungi selama kekacauan evakuasi. Jadi kawan-kawan, sebenarnya kematian masyarakat sipil yang terjadi ini adalah penyebabnya Hamas. Yang harus bertanggung jawab Hamas. Tapi perhatikan, yang disalahkan adalah Israel. Dan memang Israel sudah tidak punya mereka sudah tidak punya cara lain selain mereka harus membasmi Hamas. Karena Hamas ini benar-benar telah merusak kehidupan masyarakat di Palestina, di Gaza, dan mereka juga begitu membenci Israel. Ini adalah situasi yang mengerikan, seperti yang bisa Anda bayangkan, katanya kepada CBN Digital. Semua orang di Gaza ingin keluar dari Gaza sekarang juga. Dan ketika orang-orang beriman berlindung, mereka kehabisan makanan, air, dan pasokan medis. Rosenberg menambahkan bahwa mereka pada dasarnya terjebak dalam gereja. Mulai dalam 24 jam terakhir, IDF telah memerintahkan umat Kristen Palestina, oke, sekarang Anda benar-benar harus pindah ke selatan, karena masih banyak operasi yang harus kami lakukan, kata Rosenberg. Masalahnya adalah
mereka takut untuk pergi ke selatan karena mereka bukan Muslim, mereka Kristen, dan Hamas, ya, jihad Islam dan ekstremis Islam yang kejam, genosida dan Islam lainnya akan membantai orang-orang Kristen ini. Wow, ini benar-benar mengerikan kawan-kawan ya. Dia melanjutkan, mereka akan memperkosa istri dan anak perempuannya seperti yang mereka lakukan di Suriah, Irak, Afghanistan, dan dimanapun orang-orang ini beroperasi. Gila, benar-benar jahat dan biadab ini Hamas ya. Ya. Lalu Rosenberg kemudian memperbaharui bahwa kekhawatiran mengenai ya keselamatan, keamanan, dan masa depan orang-orang Kristen Palestina ini pada kenyataannya sedang dibahas di tingkat tertinggi pemerintahan Israel. Ya, baik para pemimpin sipil dan militer Israel, termasuk mereka yang berada di kabinet perang dan kabinet keamanan, telah diberitahu dan sedang melakukan diskusi internal mengenai krisis yang dihadapi umat Kristen yang bersembunyi di 3 gereja di kota Gaza. Lanjutnya, saya tidak bisa melaporkan saat ini bahwa keputusan telah diambil tentang bagaimana melanjutkannya, tapi masalahnya ada di radar mereka, dan ini adalah hal yang baik, ya, tambahnya. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Bagaimana kita melihat, saudara, bahwa begitu viral berita-berita perangan antara Israel dan juga Hamas yang tinggal di daerah Gaza. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi warga Gaza. Bagaimana kita tahu warga Gaza ini sangat tertindas, baik itu tertindas dari pihak Hamas maupun teroris lainnya. Tuhan Yesus mengasihi mereka, sehingga saudara kasih Tuhan, mereka yang non-Kristen ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi semua bangsa, semua suku, semua ras, dan semua agama. Dia ingin setiap kita percaya kepadanya, berbalik dan bertobat, dan meninggalkan segala kejahatan kita. Bahkan dia datang untuk memberikan kelegaan kepada mereka yang ada dalam tawanan. Saudara, Matius 11 ayat 27 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata firman Tuhan. Jadi jelas Tuhan Yesus mengasihi warga Gaza, dan Tuhan Yesus memberikan kelegaan kepada warga Gaza ini, dan itulah kebahagiaan mereka. Mereka mengenal Yesus Kristus, yang mana kita tahu Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan Allah itu sendiri. Saya berdoa bagi saudara menonton video ini, kiranya Tuhan Yesus yang Maha Pengasih menjumpai saudara satu persatu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.